Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historia Magistra Pite. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah dikuasainya Kesultanan Malaka oleh Portugis. Berawal dari seorang tokoh yang bernama Prameswara. Dia adalah seorang bangsawan yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya yang melarikan diri karena negaranya hancur diserang oleh Majapahit, dan proses untuk penyelamatan dirinya ini terjadi dua kali. Pertama, dia menyelamatkan diri ke Tumasik atau Singapura. Di daerah tersebut mendirikan kerajaan Tumasik, namun tidak lama karena pasukan Majapahit menyerang kerajaan tersebut. Dan akhirnya dari Tumasik dia kemudian berupaya menyelamatkan diri ke daerah Semenanjung Malaya atau ke Malaka saat ini ya. Di Malaka ini kemudian dia membangun sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Malaka. Lambat laun kerajaan Malaka ini tumbuh besar dan menjadi pusat perdagangan yang sangat dikunjungi ramai oleh para pedagang-pedagang, khususnya adalah pedagang-pedagang Islam. Nah, karena interaksi yang sangat intens dengan pedagang-pedagang Islam, maka Prameswara ini pada akhirnya mendapatkan keinginan untuk mengganti keyakinannya, yakni dia pada akhirnya menganut ajaran agama Islam dan mengganti namanya menjadi Iskandar Shah. Nah, kemudian bagaimana perkembangan dari Kesultanan Malaka selanjutnya? Untuk menjadi pusat perdagangan di kawasan Asia Tenggara, tentunya ini dipengaruhi oleh letaknya yang strategis. Dengan strategisnya letak Malaka, dan pada akhirnya di sini Sultan Iskandar Shah memiliki sebuah pemikiran yang sangat luas. Dia belajar dari peristiwa di masa lalu dan memutuskan kalau harus dibangun sebuah hubungan diplomatik yang kuat dengan kerajaan yang besar. Yang dipilih adalah kerajaan Tiongkok. Caranya adalah dengan pernikahan politik. Seorang bangsawan Malaka menikahi Hang Lipo yang merupakan putri dari kerajaan Tiongkok. Dan kemudian Kesultanan Malaka mendapatkan perlindungan keamanan dari kerajaan Tiongkok. Kemudian langkah selanjutnya adalah melebarkan kekuasaan ke daerah sekitarnya dengan menguasai Pahang, Indragiri, dan Kampar, juga melakukan pernikahan politik yang menyebabkan Samudra Pasai tunduk kepada kekuasaan Kesultanan Malaka. Selanjutnya, bagaimana dengan penguasa-penguasa Malaka? Nah, penguasa-penguasa Malaka ini berpengaruh terhadap perjalanan Kesultanan Malaka muncul sebagai sebuah kesultanan dan pusat perdagangan yang besar. Pertama, tadi sudah disampaikan kalau Prameswara adalah pendiri dari Kesultanan Malaka, yang kemudian setelah beragama Islam berganti nama menjadi Sultan Iskandar Shah. Penggantinya adalah Muhammad Iskandar Shah atau Meghat Shah. Nah, pada masa kekuasaannya ini, Malaka berhasil menguasai jalur perdagangan dengan cara menguasai Kesultanan Samudra Pasai dengan menikahkan putri Kesultanan Samudra Pasai dengan pembesar dari Kesultanan Malaka. Kemudian Meghat Shah diganti oleh Muzaffar Shah yang mengambil alih kekuasaannya karena adanya pertikaian politik. Kekuasaan dari Malaka ini kemudian diperluas hingga ke Pahang, Indragiri, dan juga Kampar. Muzaffar Shah diganti oleh Mansur Shah. Dan pada masa Mansur Shah, Malaka ingin menaklukkan Siam atau Thailand. Kenapa? Karena negara ini merupakan sebuah ancaman bagi kedaulatan Kesultanan Malaka. Siam selalu berupaya untuk menaklukkan Malaka. Kenapa? Ya alasannya adalah alasan ekonomi, ingin menguasai Malaka dan juga bandar dagangnya.
Setelah Mansur Shah diganti oleh Alauddin Shah. Pada masa Alauddin Shah ini, secara politik Malaka sudah mengalami kemunduran. Banyak daerah bawahannya yang melepaskan diri. Dan setelah Alauddin Shah diganti oleh Mahmud Shah yang merupakan sultan terakhir. Tentu saja dengan masa pemerintahan dari Kesultanan Malaka terakhir ini, wilayah Malaka semakin sempit karena wilayahnya hanya tinggal semenanjung Malaka saja. Namun, secara ekonomi, Malaka masih tetap posisinya sebagai pusat perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Bagaimana dengan Malaka di bawah kekuasaan dari Sultan Mahmud Shah? Kondisi negaranya lemah. Itu yang menjadikan kondisi yang real dari kekuasaan Sultan Mahmud Shah. Kemudian datanglah kekuasaan bangsa asing, yakni Portugis. Portugis datang 2 kali. Yang pertama di bawah pimpinan Diogo Lopes Sequeira pada tahun 1509. Nah, pada awalnya rombongan yang dipimpin oleh Diogo Lopes Sequeira ini disambut baik oleh Sultan Mahmud Shah. Namun, lambat laun Mahmud Shah ini berpikir bahwa Portugis ini ada sebuah keinginan untuk menguasai Malaka. Informasi itu didapatkan dari pedagang-pedagang Islam dengan berkaca kepada peristiwa sejarah yang terjadi di India. Karena kan sebelum ke Malaka ya, Portugis ini sudah tiba di India terlebih dahulu. Kemudian apa yang terjadi? India pada akhirnya dikuasai oleh Portugis dan wilayahnya dikuasai termasuk juga di bidang perekonomiannya. Mahmud Shah tidak mau hal itu terjadi. Maka pada akhirnya Diogo Lopes dan pasukannya diusir. Kemudian pada tahun 1511 Alfonso de Albuquerque memimpin pasukan Portugis untuk menyerang Malaka. Dan pada tahun 1511 Malaka berhasil dikuasai oleh Portugis. Apa alasan Portugis menguasai Malaka? Pertama, letak Malaka itu strategis. Yang kedua, keinginan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah sangat besar dan keinginan untuk melanjutkan penguasaan rempah-rempah di Nusantara. Nah, cara yang dilakukan untuk mempertahankan Malaka oleh Sultan Mahmud Shah adalah dengan tetap berupaya untuk mengusir Portugis dari Malaka. Walaupun Sultan Mahmud Shah ini harus menyingkir ke Pulau Bintan, dari Pulau Bintan kemudian Sultan Mahmud Shah tetap memimpin perjuangan untuk menyelamatkan Malaka dari penguasaan Portugis, namun tidak berhasil. Nah, langkah berikutnya adalah meminta bantuan dari Kesultanan Aceh dan Demak untuk mengusir Portugis dari Malaka. Kenapa? Karena Kesultanan Malaka ini sudah memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Kesultanan Aceh dan juga Kesultanan Demak. Bagaimana dampaknya dari Malaka dikuasai oleh Portugis? Nah, kita bisa lihat. Pertama, Portugis itu menerapkan sistem perdagangan monopoli. Ini tentu saja sangat mengganggu dan tidak disukai oleh pedagang-pedagang Asia, khususnya adalah pedagang-pedagang Islam. Pada akhirnya mereka tidak mau lagi berdagang di Malaka dan mengubah daerah perdagangannya yang mengakibatkan Kesultanan Aceh di sini memainkan perannya dengan sangat baik, muncul sebagai kesultanan yang besar dan daerah Aceh ini menjadi bandar dagang yang ramai menggantikan Malaka. Kemudian dampak dari Malaka dikuasai oleh Portugis memicu perlawanan dari Aceh dan Demak. Kenapa? Ya karena selain diminta oleh Sultan Mahmud Shah, Aceh dan Demak pun memiliki kepentingan ekonomi terhadap Malaka, yakni kegiatan perdagangannya bisa terancam karena adanya kekuasaan Portugis di Malaka, dan juga ada sebuah kekhawatiran kalau Malaka dikuasai oleh Portugis, bisa-bisa
daerahnya, yakni Aceh dan Demak juga akan dikuasai oleh Portugis. Kemudian penyebaran agama Kristen Katolik. Nah, tentu saja ini ya, misi penyebaran agama sudah kita tahu. Ini adalah misi utama selain misi untuk mendapatkan kekayaan dan juga penguasaan wilayah. Karena itu bagian dari misi 3G yang dibawa oleh para pedagang Portugis pada khususnya dan juga pedagang dan juga pelayar Eropa pada umumnya. Kemudian dampak yang terakhir adalah terjadinya persaingan di antara para pelaut dan juga pedagang bangsa Eropa. Dengan Portugis kemudian berhasil menguasai Malaka, maka muncul sebuah keinginan dari pelaut-pelaut dan pedagang-pedagang Eropa seperti contohnya Inggris dan juga Belanda untuk datang ke wilayah Nusantara dan melakukan hal serupa dengan Portugis, yakni menguasai wilayah yang ada di wilayah Nusantara. Nah, itu tadi materi pemaparan tentang bagaimana sejarah Kesultanan Malaka dikuasai oleh Portugis. Lantas bagaimana caranya upaya dari Kesultanan Aceh dan Kesultanan Demak untuk membebaskan Malaka dari Portugis akan dibahas di dalam materi berikutnya. Terima kasih atas atensi kalian. Terus tetap semangat belajar. Historia Magistra Vitae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.